Apakah videonya juga jelas? Halo. Hore, paket baru. Iyalah, udah beli. Akhirnya. Beli paket Gemini aja bang, lebih murah. Di sini adakah yang sudah pernah ikut? Kalau sudah ikut, mending keluar hari ini. Keluar kau. Keluar kau. Ada yang sudah ada yang sudah pernah ikut? Jika tidak, kalian stay aja. Jika sudah pernah ikut, awas kalian. Awas. Bentar guys. Bentar. Lampunya record lagi. Ntar bagi ya. Bentar, habis ini please hidup dong lampu. Siap. Kenapa? Please, ayo hidup. Sabar bang, jangan emosi bang. Internet hidup, lampu mati loh. Enggak. Dia hidup cuman, ini udah. Nice. Yep, that's right. Saya maunya yang lampu yang ini gitu loh, nggak mau lampu yang atas. Karena biar nggak ada bayangan nanti di papan tulis saya. Halo semuanya, ada yang mau ngerekam lagi kah? Tuh udah sur. Atas nama siapa? YNS. Ria Enes, saya akan izinkan kamu untuk merekam. Oke, sudah ya. Nanti bisa di-share di grup. Saya. Oke guys, halo semuanya, selamat malam. Ini dia Abdul yang kalian temukan di social medias, yang kalian temukan on TikTok, on Instagram, atau on YouTube, probably. I'm not really sure. Saya nggak tahu. Nah, gimana? Sesuai nggak sama harapan kalian? Wajah saya mirip, suara saya mirip, atau ganteng enggak? Banget. Bukan sesuai. So as you expected, apakah saya sesuai seperti as you expected? Yang more than. Yes. Okay, more than you expected. 100%. Oke, kalian menghubungi saya karena kalian izin record. Songkolo ya Allah, motong saja. Atas nama siapa, Bro? Govaldi. Udah ya, jangan lagi ada yang mau rekam. Udah, nanti kan bisa di-share di Google Drive. Oke, lanjut. Guys, kalian, you came for me to get helps. Benar nggak? Kalian mendatangi saya itu karena kalian you wanted to get helps. Kalian membutuhkan bantuan saya to fix your English, untuk membantu menyelesaikan your English problems. Benar nggak? Betul. Yes, obviously, sir. And you were pretty sure that I could help you out. Dan kalian meyakini kalau saya itu bisa membantu kalian. Of course, sir. Of course. Okay, what makes you think that I can help? Apa yang membuat kamu berpikir kalau saya itu bisa ngebantu kalian? Silahkan Ashrifatu jawab saya. Ashrifatu, monggo dijawab, lainnya diem. Ashrifatu Asyobiro. Will you answer the question of mine, please? Mau dijawab nggak pertanyaan saya, Ashrifatu? Kenapa? Apa yang membuat kamu percaya kalau saya bisa bantuin kamu berbahasa Inggris? Ya, karena saya kan suka lihat video-video on TikTok. Di TikTok, ya. Terus TikTok, oke. Saya tertarik gitu aja sih. Apa yang membuat kamu tertarik? Mungkin wajah saya, nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin. Bisa jadi. Wah ini nih bahaya ini. Ya tentunya skill yang ini sih. My English skill. Yes. Udah itu aja. Terima kasih banyak. Ayu Sulistiawati, silahkan Ayu. What makes you think? Apa yang membuat kamu berpikir that I can help? Kalau saya ini bisa ngebantu kamu, Ayu Sulistiawati. Silahkan answer the question, please. Okay, she's not here. Azeki Fikria. Azeki. Please, Azeki. Yes, sir. Apa yang membuat kamu berpikir kalau saya bisa bantuin bahasa Inggris kamu? Karena dari cara
dari cara ngomongnya itu menunjukkan skill Bapak itu dalam bahasa Inggris Oke. bagus. Oke, karena skill Bapak ini bagus gitu ya. Terima kasih Azeki. Silakan di mute lagi. Iman, silakan Mas Halo. Iman. What makes you think that I can help? Apa yang membuat kamu berpikir kalau saya itu bisa membantu kamu dalam Because berbahasa your Inggris? pronunciation like Because a my bule. pronunciation. Yes. Karena pronunciation saya kayak bule. Muka kayak bule enggak? Ketawanya biasa aja. I know, nggak mirip. Saya tahu. Iya. Oke, alasannya Isi adalah because my is our comment. pronunciation. Oke, ya, because my pronunciation. Oke, thank you. Lutfi Ananda, apa yang membuat kamu mau menganggap saya bisa membantu kamu, Lutfi Ananda? Atau belum menganggap saya bisa bantu ini? Lutfi Ananda, please, silakan. Saat saya lihat video-videonya di TikTok, itu penyampaiannya mudah dipahami. On TikTok. Mudah dipahami, Inje. Ya. Jadi gara-gara penyampaian saya mudah dipahami, akhirnya kayaknya asik nih belajar sama bapak-bapak satu nih. Oke, terima kasih. Laras, ayo Ras. What makes you think I can help? What makes you think I can help? Apa yang membuat kamu berpikir saya bisa ngebantu kamu? Larasati. Okay, she's not here. Gofaldi, ayo Gofaldi. What makes you think? Yes. Apa Gofaldi? Apa yang membuat kamu beranggapan atau berpikir kalau saya ini bisa ngebantuin kamu? Dari cara ngomong abang, dari cara menjelaskan di TikTok itu bagus menurut Dan saya. itu membuat kamu jatuh hati sama penyampaian saya. Ya. Dan juga Oke, statement abang terima. yang bilang yang pernah waktu debat, saya ingin Debat, membantu oh ya? orang-orang yang gitu. Jadi postingan saya itu di YouTube, di TikTok itu emang gratis itu. Itu share murni nge-share itu biar orang itu gini loh, sesuatu yang berbayar sama sesuatu yang tidak berbayar pasti berbeda dong kadar ilmunya, bener nggak? Bener nggak? Benar, insya Allah. Ilmu yang saya kasih di TikTok itu hanya 5%. Boleh nanya kenapa? Kok bisa 5%, perasaan banyak deh. Coba tanya kenapa gitu. Kenapa, Sir? Kenapa hanya 5%? Karena di situ saya hanya menunjukkan kalau saya itu bisa bahasa Inggris. Saya tidak ngajarin kalian gimana caranya saya dapetin bahasa Inggris. Bener nggak? So that's marketing, Sir. Jadi saya hanya menunjukkan ke kalian kalau saya bisa berbahasa Inggris. Saya tidak menunjukkan gimana caranya saya dapetin bahasa Inggris. Saya ajarin nggak gimana cara saya dapetin bahasa Inggris? Gimana saya berbahasa Inggris sebagus ini? Ajarin nggak? Yes, please. Nggak kan? Enggak ngajarin. Iya, tapi itu ngebantu loh, itu ngebantu banget loh itu video-video itu, gitu. Terima kasih. Oke, Sama-sama. Laras tadi nggak mau ngomong. Gofaldi, Muhammad Ali Basha, silakan Muhammad Ali. Answer the question. What makes you think? Apa itu maksudnya jemaah itu? Muhammad Ali Basha, silakan please answer the question. What makes you think? Apa yang membuat kamu itu berpikir saya bisa membantu kamu? Listening. Muhammad Ali, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, nggak ada masalah. Firasat aja. Hah? Firasat. Buset, mainnya firasat. Oke, terima kasih. Walaupun alasnya firasat, saya memakluminya. Oke, Muhammad Rifan Firdaus, silahkan monggo Mas Firdaus. Apa yang mau Anda sampaikan? Pertanyaannya sama, same question. Silahkan please. Ya, karena saya melihat video-video Bapak yang yang mungkin bisa membantu saya yang nggak bisa bahasa Inggris. Dan saya lihat ya bukan sekedar lebih dari seorang guru aja sih, Pak. Mungkin bisa lebih. Aku lebih suka dianggap as a friend, as a family members. Yes. Saya lebih suka dianggap teman dan jadi saya bukan guru yang gila hormat kok. Iya, maksud saya guru yang tapi yang secara penyampaian tuh kayak friendly gitu. Komedi ya, asik. Dan saya juga terima lebih kasih. masuk kalau belajar seperti itu. Oh, that's beautiful. Okay, thank you for that. Yes, Ria Enes, silakan giliranmu Ria Enes.
Karena abang asik. Abang asik, oke. Terus? Terus dapat recommended juga dari teman. Okay, so your friend recommended you to take my class. Siapa itu? Who might that be? Faisal Idris Ritonga. Dia dulu kata dia bisa bahasa Inggris karena abang. Walaupun abang itu kayak apa ya? Kayak ya lebih ceplos gitu nah. Tapi katanya dia bisa bahasa Inggris karena abang. Oh, ceplos-ceplos. Wow. Oke. Ceplos-ceplos. Terima kasih Ria Enes. Rio, silakan, your turn. Giliranmu. What makes you think? Pertanyaan sama, same question. Apa yang membuat kamu percaya saya bisa bantuin kamu? Rio, are you there? Rio. Okay, he's not here. Salsabila Amalia, silakan Mbak Amalia Syahda. Yeah. Silakan answer the question, please. Okay, because I watch you in the TikTok. Because you watched some of my videos and then you thought and then I was good. I like your English skill and then your accent. My accent. Pembawaan and yang you santai. That's why I choose you. Oke, seharusnya pakai I chose, bukan choose, tapi udah past tense. That's why that's why I chose you. Okay. How old are you? I'm 18. Please, why 18? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you so much for that. Triade, ayo Triade. Yes, sir. Siap. Karena apa ya? I think that's you are interesting. You are an interesting person. You are an interesting person. Gitu. Yes, that's right, sir. That's right. I am so interesting. Yes. But not for me, obviously. No, maksudnya not interesting di sini way. bukan hanya iya, I know. Bukan yang itu. Come on, I love girls. Okay, I get that. Iya, sure. Oke, ya sudah. Tapi kalian nggak ada masalah kah dengan saya yang ada beberapa ada orang yang beranggapan saya itu arogan? Percaya nggak sih kalau saya itu sombong? Percaya nggak? That's your style, sir. I have no problem with That that. is my style. Jadi kalian bermasalah nggak jika saya itu sombong dalam ngajarin bahasa Inggris? Saya selalu Kalian boleh buka suara. Kenapa? Selalu melihat yang baik-baik saja, Pak. Oh, jadi kamu melihat hal baiknya aja tanpa melihat yang buruknya ya. Yes. Bagus filosofinya. Ada lagi? Saya sombong loh, saya arogan kata orang. Apakah itu is that okay for you? Buset, kelihatan. Is that okay? 100%. Is that really okay for you if I am an arrogant guy? Kalau saya itu such arrogant teacher. Kalau saya itu adalah seorang guru yang arogan, is that okay? Yang lainnya, is that okay? Is that really okay? Yes, okay. It's 100% okay, sir. Saya mau ngasih tahu ke kalian, saya itu nggak sombong loh. Saya nggak ada sombong-sombongnya. Cuman saya menganggap diri saya itu ngajarin bahasa Inggris jauh lebih baik daripada bule ngajarin bahasa Inggris. Jauh lebih jago saya ngajarin bahasa Inggris daripada mereka. Entah mereka itu statusnya guru bahasa Inggris asal Inggris atau guru bahasa Inggris asal Amerika, guru bahasa Inggris asal Kanada, guru bahasa Inggris asal Korea. Nggak boleh, Korea pasti lebih jago saya lah. Ini dari bentar. Nah, mendengar statement saya yang seperti itu, yang beranggapan kalau diri saya itu adalah lebih bagus ngajarin bahasa Inggris daripada native English sendiri, yang statusnya juga guru atau dosen bahasa Inggris, entah ngajar di Oxford University, mau Cambridge University, terserah mau MIT University, yang jelas saya lebih jago daripada mereka ngajarin bahasa Inggris. Nah, mendengar statement seperti itu, tapi dia agak low, apa namanya? Ayu, kamu tadi diajak ngobrol nggak ngobrol, giliran nggak ngobrol kamu ngobrol. Hey, sabar bang. Maaf, tadi nggak bisa ini mikrofonnya, aku udah utak-atik dulu, maaf ya. Oh ya sudah, kamu dengar nggak tadi saya ngobrol apa?
Dengar sih, cuman saya nggak bisa Dengar ini tapi aja. mic-nya nggak bisa itu. Maaf ya. Oke, sekarang kamu setuju nggak dengan statement saya yang beranggapan kalau diri saya ini seorang Abdul ini ngajarin bahasa Inggris lebih baik daripada bule? Setuju nggak? Setuju aja. Oke, Dusa, kalau setuju obrolan kita nggak panjang. Rio, setuju nggak? Jangan setuju dong, please, Rio, jangan setuju. Rio, answer the question, please. Do you agree with it or you do not agree with it? No, I'm not. Rio, I'm talking to you, Rio. Rio, okay, he's not here. Okay, Asrifatu Ashobiro, do you agree with it or you do not agree with it? Silakan answer the question. Ini jawabannya yes dan no Setuju ya? nggak? Setuju nggak? Iya, setuju deh. Jangan gitu, guys. Kamu Aku harus nggak setuju. Saya aja nggak setuju, Pak. Hei, diam kalian, dapat giliran, sabar. Pasti dapat giliran, sabar. Oke. Ayo, Oke Zeki. gini, karena mungkin kalau Bapak ya, itu kan Bapak ya. Iya. Karena saya belum pernah diajar bule. Jadi nggak saya setuju nggak nih? tahu. Setuju atau enggak nih? Setuju atau enggak dulu? Ya sebentar, karena saya tidak pernah diajar bule, jadi saya nggak tahu perbandingannya. Tapi makanya saya setuju Tapi saya aja membandingkan gitu. diri saya sama orang yang punya bahasa loh, Mbak. Gimana dong? Oh ya udah. Secara Berarti logika kalau dipikir gimana? Iya, ya udah setuju aja deh. Setuju aja. Jangan. Oh, ini orang buang-buang waktu doang. Oke, Azeki, ayo giliranmu. Saya nurut ini ya, urut ya. Azeki, silakan. Setuju nggak sama itu? Azeki? Oke, she's not here. Iman, setuju nggak Iman? Tidak. Tidak. Kenapa tidak setuju? Alhamdulillah ada yang nggak setuju, ya Allah, senang banget. Karena saya belum Kenapa, pernah Iman? diajarin oleh Saya. sampean. Oke, karena kamu belum pernah diajarin sama saya, akhirnya kamu tidak setuju. Oke, terima kasih Iman. Nah, ini nih masuk akal nih. Lutfiananda, setuju nggak Lutfiananda? Lutfiananda. Setuju Oke. aja sih. Jangan mudah percaya sama Abdul. Jangan gampang percaya sama orang, apalagi Abdul doang. Coba. Oke ya Pak, tapi it's okay lah. Larasati, terima kasih ya sudah setuju. Mbak Laras, setuju nggak Mbak Laras? Oke, she's not here. Oke, he's here. She's here. Mbak Laras setuju nggak? Not 100%, tapi Not 100%. ya, Berarti ya ada nggak masih setujunya, ada setujunya. ya. Saya nonton video-video Bapak. Ya, You anak siap. ya kalau cara ngajar mungkin memang lebih paham tentang kita ya. Karena kita kan dari yang nggak bisa. Kita dari yang nggak bisa. Dibandingkan bule emang itu adalah mother tongue-nya gitu. Emang bahasa lahir mereka. Gitu. Suka kan jawabannya? Suka banget aku sama jawaban itu. Suka aku sama kamu. Oke, terima kasih. Muhammad Gofaldi. Ayo Gofaldi. Setuju nggak Gofaldi? Ya. Setuju Saya rasa nggak? setuju. Oke, cukup. Nggak usah diperpanjang, cukup. Ali Basyah, setuju nggak Mas Ali? Setuju. Tidak diperpanjang, terima kasih. Rifan Firdaus, setuju atau tidak? 50-50 Pak. 50-50. Kenapa tidak setujunya? Aku mau tahu tidak setujunya dulu. Kenapa? Ya betul sih, kan kita belum, saya terutama belum pernah diajar Bapak, jadi kan belum tahu gitu. Kalau saya punya dosen bule, Apa? Pernah punya dosen. Pernah punya dosen bule? Nah, kalau dengan dosen bule saya nggak ngerti Pak. Siap, terima kasih. Iya Pak. Mas Ali. Sama Pak. Siapa tadi? Ria Enes. Setuju nggak Ria? Enggak. Alhamdulillah ya Allah, suka aku kalau cewek nggak setuju. Kenapa Ria nggak setuju? Karena saya belum pernah. Diajarin saya. Oke, terima kasih. Masuk akal sih. Beda-beda. Iya, bener banget itu. Iyalah. Salsabila Amalia Syahda. Aduh, sayang 18 tahun. Coba 20 ke atas. Bahaya. Ayo Syahda. Syahda, kamu setuju nggak sama saya? Do you agree with it? I disagree about that. You disagree about that? Okay.
disagree. Yeah, disagree, right? I know. Kenapa? Why? Why don't you agree with me? Ya, cause 'Cause- cara orang mengajar itu berbeda-beda. And then yeah, this is first class and then I don't know. Yeah, this is my first class. Okay, and I don't know. Okay, beautiful. Yeah. Beautiful answer. Terima kasih. I like you. Triade, I like ayo. Kamu nggak setuju kan Triade? Ayo, ungkapkan. Ungkapkan. Ayo Triade. Slow bang, slow. Slow. I'm not sure, sir. I'm not sure, but I'm here to find Yeah. out about it. Oke, you're here to find out. Oke, tapi nggak setuju dulu lah ya. Alasannya adalah nggak Nah. setujunya. Karena first of all, I'm never learning, never been teach apa sih? Oke. Aku nggak pernah diajar oleh bule langsung. Oke, Dan ini yang adalah benar kursus itu I've pertama. never been taught. Yang benar itu Nah. I've never been taught by Oke, native sorry. English speakers. Gitulah yang Oke. benar. I've never been taught I've never been taught. by native English speakers. Oke. Oke. Oke, ya udah. Sekarang saya kasih tahu jawabannya. Yang tidak setuju jangan kabur ya. Ria Enes, awas lo, jangan lari lo. Sekarang kita lihat, kita ngomongin logika dulu ya. Yang pertama adalah kenapa saya menganggap diri saya itu lebih bagus daripada bule? Jawaban yang pertama, ada nggak dari 200 juta orang Indonesia yang mengakui kalau bahasa Inggris bule itu bagus? No. Aduh, ibu set, guruku Mr. Dennis bagus ya bahasa Inggrisnya, Taylor Swift bagus ya bahasa Inggrisnya. Ada nggak yang memuji bahasa Inggrisnya bule-bule itu bagus? Nggak ada. Nggak No. ada. Nah, kalau bahasa Inggris saya bagus apa biasa aja? Tolong dijawab. Bahasa Inggris Biasa saya aja, sir. bagus. Oh my God. Kita objektif ya. Kita objektif maksudnya tanpa pilih kasih gitu loh. Iya, enggak gitu loh. Objektif lah ya, enggak pilih-pilih. Nah, menurut kamu bahasa Inggris saya ini bagus doang atau bagus banget? Tolong dijawab jujur ya, jangan bohong loh. Bagus banget, sir. Semua manusia punya kekurangan, Sir. Aduh, iya enggak. Saya nanya tapi bahasa Inggris saya bagus banget apa enggak? Kan pertanyaannya Bagus gitu, banget. bagus doang. Berarti setuju ya bahasa Inggris saya ini bagus banget. Kalian yang Banget. mengakui ya. Kalian yang Banget, mengakui ya. setuju. Oke, sekarang yang kedua alasannya adalah tahu Abu Rizal Bakri, Bos? Tahu. Abu Rizal Bakri itu dia punya anak namanya Ardi Bakri dan punya menantu namanya Nia Ramadhani. Tahu Nia Ramadhani lah, tahu nggak? Tahu. Tahu. Yang lagi Nah, rame mereka si Abu Rizal Bakri yang punya Partai Golkar yang pernah punya masalah di lumpur Lapindo ya. Sebenarnya tidak ngomongin ini sih, tapi cuma mau ngasih tahu kalau si Abu Rizal Bakri itu adalah salah satu pengusaha sukses dan salah satu sultannya Indonesia. Benar? Sultan di sini maksud saya kaya, orang kaya di Indonesia. Iya. Pak, salah satu orang paling I kaya know yang ada that. di Indonesia. Benar? Benar? Yes, true. Nah, Yes. anggap saja, ingat saya mau ngomongin anaknya yaitu Ardi Bakri. Anggap saja sekarang kalian itu lagi mau jadi seorang pebisnis, seorang pengusaha. Dan kalian pasti butuh sebuah motivasi dan seorang motivator, benar? Kalian butuh panutan, butuh role model, benar nggak? Halo, benar nggak? Benar. Nah, Dan anggap saja sekarang situasinya adalah Anda menjadikan si Ardi Bakri sebagai seorang motivator kamu. Will you listen to him? Akankah kamu mendengarkan apa yang Ardi Bakri ucapkan? Jika kamu membuat bisnis, kamu itu harus seperti ini. Jika kamu memulainya harus seperti ini dan itu dan ini dan itu. Didengar nggak kira-kira? Secara Ardi Bakri itu juga salah satu pebisnis loh. Dia pengusaha, punya stasiun TV dan segala macamnya. Gimana? Didengar nggak kira-kira? Dengar dong. Didengar dong. Lebih didengar mana sama almarhum Bob Sadino? ya tentu Bob Sadino. Kenapa Bob Sadino? Kenapa nggak Ardi Bakri sekarang? Karena Bob Sadino sudah kita lihat apa yang pernah dia capai, yang Bukan masalah belum- pencapaiannya, bukan pencapaiannya yang dilihat. ya. Ardi Bakri, Om. Karena Bob Ardi Sadino Bakri. udah meninggal. Bukan masalah meninggal atau hidup. Bukan masalah itunya. Gimana? Ya, Bob Eh, Sadino coba- karena dia pernah susah.
Kita lihat, coba kita pikir baik-baik, kita pikir pakai akal sehat ya. Pertanyaan saya, pernah nggak Ardi Bakri itu benar-benar kesusahan untuk nyari duit? Jawab dulu. Dia lahir dari sudah kaya, Pak. Jadi dia nggak pernah memulai dari awal? Tidak. Ardi Bakri pernah bangkrut nggak? Pernah nggak ada duit gitu, menderita? I don't know. Ardi Bakri nggak mungkin, nggak. Itu Jungle Land. Dia belum pernah Saya kejadian rasa dia Ardi bangkrut Bakri kan? dari pernah lahir kejadian dia sampai bangkrut, memimpin kan? pun sudah Dari kaya. lahir sampai sekarang dia udah dalam status kaya, benar? Yes. Dia belum pernah ada di posisi bawah, belum Yes. pernah bangkrut, belum pernah nggak punya duit, belum pernah. Belum sepertinya. Sedangkan almarhum Bob Sadino, dia pernah bangkrut, benar? Dia memulai dari tidak ada menjadi ada, iya benar? Yes. Benar. Tahu Jack Ma kenapa terkenal? Tahu? Kenapa? Karena dia merintis Orang miskin? Yes. Karena dia orang miskin, pernah memulai dari tidak ada menjadi ada, benar? Yes, dia mantan tukang servis AC. Kurang lebih seperti itu. Yes. Akhirnya sekarang dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia, benar? In the world, benar? Yes. Benar. Pertanyaan saya adalah, kapan bule itu benar-benar susah payah untuk dapetin bahasa Inggrisnya? Kapan bule itu pronunciasinya pernah jelek? Kapan speaking mereka pernah jelek? Kapan listening mereka pernah jelek? Kapan mereka pernah belajar grammar seperti saya belajar grammar? Kapan mereka belajar vocab seperti saya menghafalin vocab? Kapan mereka kesusahan dalam berbahasa Inggris? Kapan? Waktu bayi. Oh enggak, itu beda. Belum bisa berbicara, belum bisa bayi beda dong. Belum bisa berbicara sama belum bisa berbahasa itu beda. Beda kasus. Coba anak orang Indonesia dibesarin bule, kira-kira orang Indonesia walaupun lidah Indonesia, kira-kira jago nggak bahasa Inggris setelah usia 4 tahun? Nggak usah lama-lama, 3 tahun sampai 4 tahun aja. Kira-kira jago bahasa Inggris nggak? Jago. Kira-kira coba orang bulenya, orang Australianya, dibesarin anak bayi yang baru lahir, orang Australia, yang lidahnya lidah Inggris, dibesarin sama orang Indonesia. Kira-kira logat Jawa nggak muncul? Muncul. Keturunan nggak ngaruh. Mau dia keturunan Inggris, mau keturunan Amerika. Lihat, dia sering pakai bahasa apa dari kecil. Didengerin bahasa apa dari kecil. Ingat itu, ngerti nggak maksudku? Siapa yang ngebesarin dia? Kalau yang ngebesarin dia orang Jawa, pasti orang Inggris itu bisa bahasa Jawa. Nggak perlu dikasih bukti kan? Masuk akal nggak contoh saya? Ya. Masuk? Masuk, Pak. Masuk. Nah, siapa yang lebih paham antara bule dan saya ngajarin bahasa Inggris dari tidak ada menjadi ada? Siapa lebih paham? Om lah. Bule pernah ada di posisi kalian nggak? Om Abdul. Tidak ada. Bule pernah ada di posisi kalian nggak? Enggak. Saya? Pernah nggak jelek speaking saya? Pronunciation saya pernah jelek nggak? Pasti. Ya sudah. Jadi siapa yang lebih paham? Om One and only. Ria Enes, jangan kabur. Tadi siapa yang nggak setuju, monggo komen. Kita main akal sehat sekarang. Monggo di komen sekarang. Siapa yang masih nggak setuju kah? 1, saya adalah orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris, benar? Betul. Berarti saya lebih paham dong kesusahan kalian dalam berbahasa Inggris. Saya lebih paham. Kenapa? Karena saya orang Indonesia. Saya pernah berjuang. Saya pernah ada di posisi tersebut. Saya pernah ada di posisi terpuruk. Baru sekarang ada di sini. Sekarang kalian di sini. Jadi siapa yang lebih bagus menjadi seorang pemotivasi dan ngajarin kamu? Bule yang udah tahu-tahu dari awal dari sini. Lihat dong, bule usia 4 tahun, 3 tahun, mereka udah jago bahasa Inggris. Benar atau tidak? Yes, betul. Saya tidak menyombongkan diri sebenarnya. Cuman gaya-gaya saya seperti menyombongkan diri. Saya membuka mata kau. Saya lebih paham daripada mereka. Karena sama seperti orang yang pernah makan durian, udah pasti tahu gimana rasanya durian. Jadi kamu mau cerita sebagus apapun, seperti apapun penyampaian kamu, bercerita ke orang yang belum pernah makan durian, nyambung nggak sama rasanya? Nyampe nggak pikiran dia? Nggak. Nah, sekarang kita lihat, hanya cewek lah yang paham gimana rasanya, perihnya, gelisahnya, bingungnya menjadi setan saat mereka menstruasi. Cowok nggak akan pernah paham, walaupun dia itu dokter Boyke. Walaupun dia ahli kelamin pun, dia tidak akan paham. Bener nggak? Benar. Benar kan? Cowok nggak akan pernah paham, karena cowok tidak pernah mengalami di posisi itu. Betul. Nah, begitu juga dengan cewek. Cewek tidak akan paham betapa dilemanya kita cowok. Kita sangat bingung, kita kesusahan juga sama saat kita kejepit resleting. Parah. Anak kecil
Anak kecil, kita ngomongin anak kecil. Orang dewasa nggak pernah kejepit resleting. Yang kejepit resleting itu biasanya anak kecil. Biasanya cowok doang. Cewek nggak pernah. Ditarik sobek, diturunin juga sobek. Bingung kan? Pelan-pelan, Pak. Bener nggak? Aduh. Bener nggak? That's true. Ya, hanya orang yang pernah ingat. Tidak semua orang yang bisa naik motor bisa perbaiki motor. Benar? Benar. Tidak semua penyakit bisa disembuhin sama dokter gigi. Dokter gigi, lu sakit mata ke dokter gigi, bener nggak? Alah. Ingat baik-baik. Dokter umum nggak bisa, Mas Angbel, bisa nggak? Tukang gigi bisa. Tukang gigi bisa, tapi bener-bener bagus nggak seperti dokter gigi? Tidak. Iya, ingat, hanya dokter gigi yang punya ilmunya seperti itu. Ingat, tidak semua orang bisa nyetir mobil, bisa perbaiki mobil. Ingat baik-baik. Begitu juga dengan orang yang berbahasa Inggris. Tidak semua orang bisa bahasa Inggris itu bisa ngajarin bahasa Inggris. Kecuali orang itu pernah berproses dari tidak ada menjadi ada, seperti saya. Saya adalah orang Indonesia yang berproses. Gini loh logikanya. Jika ada bule berbahasa Inggris bagus, itu menurut kamu wow atau biasa aja? Biasa aja. Jika ada orang setengah bule, setengah Indonesia, bahasa Inggrisnya bagus banget, itu wow atau biasa aja? B aja. Jika ada orang Indonesia pernah ke luar negeri, tinggal di luar negeri, kuliah di luar negeri, terus pulang ke Indonesia, dia jago bahasa Inggris, itu wow atau biasa aja? B aja. Jika ada orang Indonesia, ada keturunan bule, lihat muka saya, ada keturunan bule, ada Eropanya, ada Brad Pitt gitu, kayak Thor Hemsworth gitu, Chris Hemsworth, ada nggak? Kayak Tony Stark, nggak kan? Mana ada. Nah, kita ada lihat. Pak mantannya. Jika ada orang Indonesia belum pernah ke luar negeri, tidak ada keturunan bule, terus jago bahasa Inggris, belum pernah ke luar negeri sama sekali, lulusan SMA, terus bahasa Inggrisnya bagus banget, itu wow atau biasa aja? Itu Om Abdul pasti. Iya, saya itu. Tapi wow atau biasa aja? Wow banget. Bukan bermaksud mendapatkan pujian kalian, tidak. Saya memotivasi kalian, saya mencoba membuka pikiran kalian. Benar nggak? Benar. Oke, sekarang saya nanya sekali lagi, bahasa Inggris saya bagus doang atau bagus banget? Bagus banget. Oke, rahasianya adalah di sini. Nah, ini sekarang kita pakai papan. Nah, tadi itu saya berbahasa basi dulu, biar kita nyambung dulu gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini. Pertanyaan saya adalah di sini ada filosofi kue. Filosofi kue ini, jika ini filosofi kue, perhatikan baik-baik. Kelihatan tulisan saya? Besar, boleh di spotlight nggak? Gimana caranya? Dari kalian spotlight itu dari kalian. Setahu saya dari hostnya, Sir. Enggak ada. Di host nggak ada. Dari kalian di ini. Jadi nggak akan pindah-pindah dia. Jadi kalian doang yang. Aku pakai handphone soalnya, jadi nggak bisa. Oke. Maksudnya di pin gitu? Iya, di pin kan maksudnya. Iya, di pin dari kitanya masing-masing. Iya, di tap 2 itu kali. dari masing-masing. Di pin itu masing-masing dari kalian, bukan dari saya ya. Halo? Kita masuk ke filosofi kue. Nah, di sini filosofi kue ini adalah ada alat dan bahan. Nah, ayo kita masuk, kita gunakan akal sehat dulu. Nah, jika kamu tahu nomor 1 tanpa mempunyai nomor 2, kira-kira akan jadi kue enggak? Tidak. Nah, sekarang kita lihat, kamu punya nomor 2 tapi tidak punya nomor 1. Kira-kira akan jadi kue enggak? Tidak. Nah, sekarang kita lihat, kamu punya keduanya tapi kamu hanya lihat doang. Kira-kira akan jadi kue atau tidak? Tidak akan jadi kue kan? Tidak mungkin kan? Yes. Nah, sekarang kita lihat. Anggap saja sekarang kita ngomongin English. Saat saya ngomongin cakes, saya ngomongin English. Kamu udah punya alat-alat dan bahan untuk belajar bahasa Inggris. Pernah punya buku bahasa Inggris? Punya. Pernah punya kamus? Baik itu aplikasi atau apapun pernah? Yes. Pernah. Kalian pernah punya buku-buku bahasa Inggris, menghafal bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, belajar tenses, belajar ini dan itu, nonton video pelajaran bahasa Inggris, nonton film, nonton lagu, ngedengerin lagu, semuanya sudah? Sudah. Itu dimasukkan dalam bahan. Nah, jika cara di sini kalian pernah menghafal vocab, pernah menghafal bahasa Inggris, pernah belajar rumus bahasa Inggris? Pernah? Pernah. Nah, kenapa belum terjadi yang namanya bahasa Inggris? Mungkin
caranya yang salah. Kalau alat dan bahan tidak mungkin ada yang salah. Yang salah pasti caranya. Mungkin caranya yang salah atau belum pernah dapetin cara. Cara itu berasal dari Abdul. Bahan dan alat itu berasal dari ketiga narasumber, yaitu 3 narasumber. Ada movies, ada songs, ada Google videos. Trends. Enggak, 3 doang. Tidak ada 4, hanya ada 3. Pertanyaan saya, ada berapa lagu bahasa Inggris yang ada? Banyak. Ada berapa? Oke, ada berapa video berbahasa Inggris? Banyak. Ada berapa film yang berbahasa Inggris? Banyak. Nah, tahu kan kita akan kemana habis ini? Tahu kan Abdul itu siapa? Ngasih apa? Ya. Tahu caranya. Abdul ngasih. Tahu kan siapa yang harus berperan di sini? Oke, you do the act. Tahu artinya you do the act? You do the action. Tahu? Yes. Kamu yang bertindak. Abdul ngasih tahu caranya. Jadi ibaratnya ini adalah HP. Si alat dan bahan ini adalah WiFi. Abdul hanya sebuah password. Jadi apakah sebuah HP atau laptop itu bisa langsung ke WiFi tanpa adanya password? No. Ya sih, ya begitulah kira-kira yang akan saya tunjukkan ke sini. Nah sekarang kenapa bahasa Inggris saya bisa sebagus ini? Menurut kalian loh ya, pujian itu berasal dari kalian, bukan saya yang mengakui, tapi kalian yang mengakui. Yap, that's it. Nah ini dia, check this out. Yang pertama, saya mau ngasih tahu kalau saya punya dalam bahasa Inggris itu I have. Boleh pakai I have, boleh pakai I got, boleh pakai I've got. 3-tiganya bagus. Saya kasih 4 bonus I on. Nah, contohnya adalah I have a car, atau I have a sister. Nah, di sini saya bisa pakai I have a car, I have a sister. Boleh untuk saya punya. I got a car, I got a sister. Di sini I've got a car, I've got a sister. Nah, untuk I on itu hanya untuk a car atau a cat. Nggak bisa ke a sister, nggak bisa. I on a cat. I own a car, nggak bisa I own a sister, nggak bisa seperti itu. Saya belum pernah nemu dipakai untuk manusia soalnya. Nah, yang dimaksud ini I have apa? I have 5 ways only. Saya hanya punya 5 ways to improve your English. Tapi masalahnya untuk kelas online, cara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat nggak saya kasih. Jadi saya hanya ngasihnya nomor 5. Sampai sini paham? Halo, sampai sini paham? Gimana Pak? Ulang Pak, sorry Pak. Saya punya 5 cara. 1, 2, 3, dan 4 nggak mungkin saya kasih ke kalian di kelas online. Oh, I see. Oke. Kecuali PowerPoint udah beres. Saya belum menguasai PowerPoint. Paham nggak? Iya, paham. Share screen, share file itu nggak tahu saya. Di Zoom nggak tahu saya. Gaptek saya. Saya bisanya bahasa Inggris doang. Gaptek saya, serius. Maaf ya. Nah, 14 poin. Dari nomor 5 ini, nomor 5 itu, number 5 has 14 points. Nah, nomor 5 ini mempunyai 14 poin. Nah, 14 poin ini jika sudah saya jelaskan sampai ke film, tadi kan ada 3 bahan ya. Yang pertama ada lagu, ada songs, ada videos, ada movies. Ingat, jika saya sudah menjelaskan di film, berarti itu adalah the end of the class. 14 poin ini sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan gimana caranya. Status kamu adalah seperti ini nanti. You do not need me anymore. Tahu artinya you do not need me anymore? Tahu? Because you know how to get good. Kamu tahu how to get better. You know how to improve your English. Kamu sudah tahu gimana cara mengimprove bahasa Inggris kamu. Do you understand that? Mengerti sampai sini? Oke, cool. Berarti sekarang kalian akan dapetin 3 points of 14 points of number 5. You will get 3 points. Kalian akan dapetin 3 poin dari 14 poin. Masih ingat tadi 14 poin? Iya. Oh, ingat? Oke. Jika 3 poin ini sudah saya jelaskan hari ini, habis ini, kamu akan mengenal yang namanya 4 accents. Kamu akan mengenali 4 accents. Apa itu? Salah satunya adalah American English, British English, Australian English, and Canadian English. Paham sampai sini? Yes. Oke, well here we go. Ini dia cara si Abdul. Mantap. Yang membuat Abdul itu bisa sebagus ini, yang pertama adalah lips, tolong dibaca. Yes, lips. Lips. Yang kedua adalah tongue, tolong dibaca. Tongue. Tongue, pakai suara A ya, pakai suara A. Ini tulisannya adalah tongue. Tongue. Seperti itu.
Untuk yang rame, monggo di mute yang ada suara di belakangnya. Di mute, jika tidak, nggak usah di mute, nggak apa-apa. Yang ketiga yang membuat saya bagus seperti ini adalah mouth, mulut. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara detail, perhatikan baik-baik. Tolong disetujui dulu, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris adalah dua bahasa berbeda dari negara berbeda, benar? Benar. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda walaupun sama-sama di Pulau Jawa tetap adalah dua bahasa berbeda, benar? Benar. Benar. Bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Riau, bahasa Palembang, walaupun mereka bahasa Melayu, walaupun sama-sama di Sumatera, mereka adalah bahasa berbeda, benar? Benar. Cara pengucapannya berbeda, intonasinya berbeda, nadanya berbeda, lagunya berbeda, ya atau tidak? Ya. Nggak bisa ditukar-tukar cara lagunya itu, lagu Batak ya Batak, lagu Aceh ya Aceh, lagu Riau ya Riau, jangan ditukar-tukar, benar? Ada bahasa Minang, benar? Benar. Tidak bisa ditukar-tukar? Betul. Oke, nah sekarang kita lihat, jika kita sudah setuju sama itu, ini dia. Kenapa bahasa Inggris saya bisa sebagus ini? Alasannya adalah gara-gara mulut dan bibir saya, jadi penjelasan ini hanya untuk penjelasan nomor 1 dan nomor 3, benar? Oke. Oke, karena mulut dan bibir saya maju saat bule-bule tersebut maju. Bule-bule mana? Bule Canadian, bule Australian, bule American, bule British, itu karena bibir saya maju, mulut saya maju. Oke. Oke, masih belum paham? Oke, saya tunjukkan. Oke, ini dia. Kapan bule itu bibirnya maju? Untuk American English, untuk US English, sama Canadian English, itu saat ada R di depan kata, di apa aja ya, nggak ada R-nya ya, tapi di depan, posisi R di depan, R di tengah, R di belakang, dalam keadaan hidup ataupun mati. Halo bos? Ya. Kalau UK English sama Australian English hanya R di depan, R di tengah saja dan hanya dalam keadaan hidup, itu bibir mereka maju. Kayak apa sih maksudnya? Oke, tak tunjukkan apa yang dimaksud dengan hidup dan mati. Run itu adalah R-nya hidup karena dia ketemu sama huruf hidup setelahnya. Kita lihat walaupun ini ketemu sama huruf mati tapi bunyinya kan hidup. I. Bacanya adalah try. Benar? Oke. Tapi tadi yang saya nyontohin mobil car, ini dia di terakhir tapi dia posisinya mati. Ada yang di tengah yaitu bumi. Dia di tengah tapi dia ketemu sama bunyi konsonan, bukan bunyi vokal. Paham nggak sampai sini? Ini bacanya adalah earth. Nah, itu R-nya dalam posisi mati. Paham nggak sih yang dimaksud dengan mati dan hidup? Oke, paham ya? Sekarang kita lihat sister, itu R-nya mati di belakang. Kalau saya bilang brother, bra-nya di sini itu dia hidup, di sini mati. Paham nggak? Yes. Samar Paham maksudnya ya? kali ya Pak ya? Enggak samar. Dengerin dulu. Lihat saja. Nah, sekarang kita lihat. Ririn dalam bahasa Indonesia. Ini orang Indonesia atau orang Inggris sih? Indonesia. Anwar orang Indonesia atau orang Inggris? Indonesia. Indonesia. Apa ya? Agar-agar. Agar-agar itu dia kadang ada bahasa Inggrisnya. Jangan, kita nggak ngomongin agar-agar. Kita ngomongin Blitar, bos. Oke. Blitar itu nama di Indonesia atau di Inggris? Indonesia. Nah, sekarang kita lihat saya. Sekali lagi, lihatin saya baik-baik. Lihat mulut saya. Pada waktu saya bilang kata-kata, kamu juga boleh ikutin ngucapin, tapi nggak usah bersuara. Kita lihat. Ririn. Bibir saya maju atau enggak? Maju. Tuh, lihat. Ririn. Maju enggak? Oh, tidak. Tidak. Sekarang saya bilang Anwar. Anwar. W-nya maju tapi R-nya enggak. Anwar. Betul. Maju enggak? Tidak. Blitar. Maju enggak bibir saya saat ada R? Enggak. Sekarang kita lihat gimana kedengarannya jika suara dalam bahasa Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia atau nama dalam bahasa Indonesia jika di Amerikain, yaitu bibirnya harus maju kalau ada R dimanapun itu. Sekarang kita lihat. Kamu ngelihat Anwar enggak? Oh, I see, I get it. Oke, itu loh cowok yang dari Blitar. Kamu kenal nggak sih? Kamu kemarin kemana aja? Kemarin. Enak nggak dengarnya? No. Kamu ngelihat Ririn nggak? Yes, saya lihat. Enak? Enak atau enggak? Tidak.
Ya Allah, kok jarang kelihatan. Kamu gimana kabar? Enak dengarnya? Tidak. Itu namanya zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya sok Inggris. Bahasa Indonesia diinggrisin kayak gitu tuh sok Inggris. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang bahasa Inggris dibunyiin seperti orang Indonesia. Enak didengar atau tidak? Oh, I have a car. Enak? Oh, I see, tidak. Enakan mana sama seperti ini? I have a car. Enak gak dengarnya? Wow. Enak. Let me try atau see. let me try? Enak mana? Let me try. Let me try. Enakan bibirnya maju atau enggak? Maju. Kita lihat. I have a sister. I have a sister. Enak yang mana? I have a sister. Sister. Enakan mana? Maju atau enggak? Oh, iya. Maju. Maju. Nah, sekarang enakan mana? Don't run sama don't run. Don't run. This The is the secret. Emang harus seperti itu maju bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat. Kalau saya bilang British English, kan saya bilang British English itu kalau urusan try, dia hidup mirip. American English, Canadian English, Australian English, US English, itu sama aja. Kalau dia urusan hidup, itu sama aja 4 bule ini. Bule mana aja, ada US English, ada Canadian English, ada UK English, ada Australian English. Kalau urusan kata-kata try kan hidup tuh. Ya. Ngerti kan? Try. Bule sama-sama mau Inggris kayak mau Amerika sama-sama bilang kata-kata try. Tapi kalau mobil car itu berbeda. American English sama Canadian English sama yaitu car. Bibirnya maju dan R-nya ada. Kalau British English, oh I got a car, bibirnya nggak perlu maju. Oh I got a sister, I got a sister. Oh she is my sister. She is my sister. Tuh, tidak perlu maju. Kalau berbeda dengan American English, she is my sister. She is my sister. Bibirnya maju. Majunya bule bukan hanya R. Apapun keadaannya, jika bule bibirnya maju, contohnya adalah she, berarti kamu juga harus ikut maju bibirnya. Mulutnya juga harus maju. Sampai sini paham? Paham. Tidak bisa kamu bilang she is my mom. Nih, she is my mom. Berarti laut emak saya. Lalu apa? Kerang. Kamu kura-kura. Lahir di laut. Sampai ini paham nggak? Kalau kamu bilang dia cewek, dia dibilang dia adalah ibu saya, kamu bilangnya seperti ini bibirnya, lihat bibir saya. She is my mom. Wajib seperti itu, percaya nggak? She is my mom. Percaya? Ya, Yes. percaya. Nah sekarang apalagi dong bule itu maju, J-nya bule itu maju, contohnya JUST, just, bibirnya bule maju. Nah ini dia, ngerti yang dimaksud dengan poin 1, poin 2, dan poin 1 dan 3? Paham? Yes, paham. Nah sekarang kita masuk ke dunia yang kedua, yaitu dunianya lidah. Apa yang dimaksud dengan lidah itu? Lidah di situ maksudnya adalah jika bule keluar lidah, kamu juga harus keluar lidah, maka akan bagus bahasa Inggrismu. Pertanyaan saya, kamu ngedengerin saya berbahasa Inggris enak apa enggak? Enak. Saya nanya, enak apa enggak saat kalian ngedengerin saya berbahasa Inggris? Enak. Kayak orang Indonesia berbahasa Inggris enggak? Enggak. Enggak. Oke, nah sekarang kita lihat. Kenapa? Karena hukum keluar lidah itu yang pertama adalah wajib. Bule itu akan keluar lidah dalam 2 hal saja. Dalam apa? Apa, Pak? Bule keluar lidah dalam 2 Dua hal. saja. Yang pertama hukumnya adalah wajib baut. Fardu ain, wajib keluar banget. Nah, kapan itu? Saat ada TH di belakang, TH di depan, TH di tengah. Paham sampai sini? Oh, TH. Nah, semua yang ada TH di depan itu seperti apa, Sir? Ini contohnya. That. Contohnya adalah think. Ini wajib keluar lidah. Yang di tengah itu seperti apa, Sir? Nothing. Ini ada TH. Yang di belakang itu seperti apa? Ini mouth. Wajib keluar lidah. Nah, sekarang saya nanya, enakan mana? Hey, sir, what are you doing? Nothing. Enak dengarnya, nothing. Enak nggak? Enggak. Enakan mouth atau mouth? Enak yang mana? Mouth. Ini bulan ini bacanya adalah month, wajib keluar lidah, month. Pokoknya intinya ada TH dimanapun posisinya, mau depan, tengah, belakang, silahkan wajib keluar lidah. Kapan lagi dong boleh keluar lidah? Saat ada L hidup. L hidup ini hukumnya boleh. Ya boleh keluar lidah, boleh tidak. Ingat L-nya hidup. Contohnya adalah like. Contohnya adalah love. Gitu. Bukan seperti Abdul. Abdul itu L-nya mati. Paham nggak? Paham. Nah, L dalam keadaan hidup ada bule yang keluar lidah. Kenapa? Karena hukumnya boleh. Boleh ya.
Boleh ya, boleh. Enggak. Iya, begitu. Nah, karena Abdul bukan bule, akhirnya nggak dipercaya sama orang. Dipandang sebelah mata. Nah, gimana kalau misalkan kita langsung cek ke bulenya langsung? Kira-kira si bulenya ini beneran keluar lidah apa enggak? Nah, sekarang kita langsung pembuktiannya. Ayo, begini cara belajarnya itu. Oke, kita buktikan yuk. We'll prove it. Oke, ayo kita buktikan. Ntar, wait a minute. Oke, check this out. Kita langsung ke Taylor Swift di sini. Panjang bet. Oh, story, cerpen itu. Sekarang kita lihat. Oke, kita ke Bluetooth dulu. Kita nyalain Bluetooth. Bluetooth connected. 1, 2, 3. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Oke, it's connected right now. And kita akan ke YouTube. Nah, sekarang tahu poin apa yang saya kasih ke kalian tadi? Halo, Bos. Apa tadi yang saya kasih ke kalian? Lips. Oke, kita lihat. Apakah Taylor Swift itu bule? Boleh. Apakah pronunciation-nya salah? Tidak. Tidak. Apakah bahasa Inggrisnya bagus? Bagus. Bagus. Sekarang perhatikan. Poinnya ada berapa tadi yang didapat di kelasku? Poin ada berapa poin? 14. Ada 3, bukan 3 tapi 3. Lidah wajib keluar karena ada TH di situ, bukan 3. 3 itu pohon, Bos. 3 itu pohon. Hati-hati ya, 3 itu pohon. 3. Nah, sekarang kita buktikan. Ini dia, perhatikan. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Ngapain dia? Nggak kelihatan, Pak. Duh, nggak kelihatan, ya Allah. I used to think one day we tell the story of us. Bentar. Ngapain dia, Bos? Maju lidahnya. Dia Keluarin lidahnya lidah. keluar gara-gara ada kata-kata think. Mikir, think. Dia bilang think seperti saya bilang think. Ingat, saya bilang think seperti dia bilang kata-kata think. Kalau kamu mau bagus ya sudah keluarin juga lidah saat ada TH. Ingat, bule itu keluar lidah saat ada TH doang. TH dan L hidup. Paham nggak sampai sini? L dan Angka TH. 3 itu bukan tree. Tree itu pohon. Yang benar Hanya itu adalah TH dan three. L, Pak. Hanya TH dan L doang, tidak ada lagi ilmunya. Nggak ada ilmu ini di YouTube. Nggak ada di YouTube ini. Adanya di saya doang, gue sombong. Astagfirullahaladzim. Abdul. Oke, sekarang kita lihat. We tell the story of us. People say we're the lucky one. Ya. Bentar, dia mau bilang kata-kata lucky, kita lihat. People say we're the lucky one. Dia mau bilang kata-kata lucky. Kelihatan nggak dia keluar lidah saat bilang LUCK? Dia mau bilang kata-kata lucky, LUCK, keluar lidah nggak? Iya. Ya udah, kamu harus berbahasa Inggris seperti itu jika kamu mau bagus bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang kita lihat lagi I Want It That Way, Julia Shear. Kita lihat Julia Shear, I Want It That Way. Ini dia. She's really beautiful. I love this girl. Dia adalah she's American. Buset, iklan. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Watch this. You are my fire, the one desire, believe when I say that I want it that way. Lihatin baik-baik. Two words. Ada bilang kata-kata two, bibirnya maju karena emang seperti itu bule. Support
can't reach to your arms when you say that I want it that way. Saya dibilang kata-kata that, keluar lidah nggak? Yes. Itu loh, bahasa Inggrisnya itu adalah that. Itu keluar lidah, itu bule itu. Tell me why and nothing. Dia mau bilang kata-kata nothing, keluar lidah nggak? Iya. Nah, ya udah. Jadi setiap kali kamu bilang nothing, itu keluar lidah. Kamu bilangnya adalah nothing, bukan nothing. Enak nggak dibaca nothing? Nothing, sir. Nothing. Enakan mana? Nothing atau nothing? Enak mana? Enak nothing. Enakan mana coba nih? The girl. Enakan the girl atau the? Ya nggak tahu, aku nggak tahu. Emang kayak begitu bahasa Inggris. Gimana? Nemu sampai sini? Sur, itu kan lagu, Sur. Aku kan butuh yang akademis English, Sur. Masa nggak ada yang akademik English? Oh ya sudah, nih tak buktikan. Jika kamu memang butuh yang akademik English, nah ini dia. Perhatikan saja, ketik TH pronunciation seperti ini. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yes. Kelihatan. Nah, ini. Lihat. Orang Australia nyuruh kamu berkeluar lidah, orang Inggris nyuruh kamu keluar lidah, kita lihat. Orang Amerika nyuruh kamu keluar lidah, itu dia orang Amerika, nyuruh kamu keluar lidah, ini juga orang Amerika, ini juga orang Amerika, ini orang Inggris. Ini orang Amerika. Bilang kata-kata terima kasih wajib seperti ini, lihatin. Kita lihat. And it's found in words like thank you. Tuh, bilang kata-kata thank you, bilang ini thank, tuh. Thank you. Wajib keluar lidah, boleh bukan? Guru bahasa Inggris asal Amerika. Nah, bule itu penyedia bahan, bukan penyedia cara. Paham nggak sampai sini? Yes, I get it. Tuh, bilang kata-kata thanks, wajib keluar lidah biar kamu enak bahasa Inggrisnya. Katanya mau berbahasa Inggris seperti ini. Bukankah kamu akan pede jika pronunciation kamu seperti saya? Maaf. Benar? Betul. Bukankah kamu akan you'll be more confident kalau kamu itu berbahasa Inggris seperti saya, benar? Betul. Kenapa saya bisa bahasa Inggris seperti ini? Ya udah, tinggal tiru mulut, lidah, bibir, beres. Gak usah ribet-ribet. Ribet nggak cara saya? Mempermudah atau mempersulitmu untuk berbahasa Inggris? Mudah. Mempermudah atau mempersulitmu? Mempermudah. That's beautiful. Jadi seperti itulah cara saya, biar kamu itu bisa berbahasa Inggris. Sekarang tinggal kau lakuin, tonton saja sih, silahkan. Nonton lagu, nonton video, nonton film, tahu kan harus fokus kemana? Kalau mau improve. Bibir dan lidah. Beautiful. Bibir, lidah, mouth. Bacanya adalah mouth. Ada lidahnya keluar. Mouth. Enak didengar? Gimana tadi yang belum pernah diajarin bule? Mana tadi yang dosennya katanya bule? Lebih enak mana ngajarnya? Oh my God. Hello. Hello. Gimana? Nemu sesuatu? Did you find something? Did you find something? Wajib keluar lidah, emang seperti itu bule. Did you find it? Nemu solusi? Hello? Yes. Yes. Ya sudah, happy practice. Begini dong cara menguasai bahasa Inggris. Asik? Asik nggak? Asik terus. Kita ketemu lagi nanti malam. Ingat nggak usah ikut ya. Kelas selanjutnya nggak usah ikut. Oke? Oke. Praktekin saja. Terima kasih banyak. Bye. Hai. Sir, mau nanya dong sebelumnya. Iya, silakan. Berarti kalau di situ dibacanya this ya? Apa? Di situ itu adalah there. Oh, this. Iya, wajib keluar lidah. Percaya saya nggak? Iya, percaya berarti. Saya nggak? Kalau nggak percaya, aku tunjukkan lagi video. Nggak, berarti bener kan this gitu? Iya, this. Itu wajib keluar lidah sama seperti the, both. Dia wajib seperti ini, this. Nah, ingat orang belajar naik motor nggak mungkin langsung jago, pasti susah di awal. Ingat, susah di awal karena belum bisa, benar? Kalau yang maju apa aja tadi, Sir? R sama. Astagfirullah, karena ini ada rekaman nanti bisa. Oh iya, lupa. Kita ketemu lagi besok. I'll see you tomorrow. Oke, besok kalian boleh ikut 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Untuk hari ini sekali aja dulu. Oke? Thank you, sir. Oke, bye guys. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.